Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Matahari pagi yang cerah menyinari sawah-sawah hijau di pedesaan, menciptakan pemandangan yang indah dan damai. Kabut pagi yang tipis masih melayang di atas permukaan sawah, memberikan kesan magis pada pemandangan tersebut. Burung-burung kecil berkicau riang, sementara angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dan tanah yang subur. Di kejauhan, terlihat pegunungan yang menjulang tinggi, dengan kabut yang masih menyelimuti puncaknya. Dari kejauhan, terlihat pemandangan indah kafe yang megah di pinggiran kota, yang penuh dengan kesibukan dan deru pacu orang-orang dalam meraih ambisi. Di antara keindahan hari yang sibuk, menjelang sore hari, tampaklah seorang gadis cantik yang diam dan sedang berdiri merenung. Iya, dialah Naila Prameswari, adalah anak tunggal dari Bapak Arman Prameswari, seorang konglomerat sukses pemilik jaringan kafe terkemuka di Indonesia. Cloud Brew, hidup Nala mewah, penuh jadwal sosialita, dan direncanakan sedemikian rupa oleh keluarganya. Tapi di balik kemewahan itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Suatu sore, Naila yang biasanya tak pernah turun langsung ke lapangan, memutuskan untuk mengunjungi salah satu cabang kafe ayahnya secara diam-diam, tanpa pengawalan. Hanya ingin melihat seperti apa tempat yang membawa kekayaan keluarganya. Di sanalah dia bertemu Raka, seorang pelayan kafe dan barista muda. Dia tidak tampan mencolok, tetapi punya sorot mata yang teduh dan sikap yang sopan. Ia tampak sangat teliti membuat kopi, seolah-olah setiap cangkir adalah bentuk penghormatan. "Pesan apa, Mbak?" tanya Raka sambil tersenyum ramah. Nala menatap menu, lalu berkata pelan, "Terserah kamu, buatkan yang menurutmu paling istimewa." Raka sempat terkejut, lalu mengangguk. "Baik, saya buatkan kopi dengan kayu manis dan sedikit madu, biar manisnya terasa hangat, bukan sekadar manis." Sejak saat itu, Naila mulai sering datang. Awalnya hanya penasaran, lalu kagum, lalu diam-diam menaruh perhatian kepada Raka. Ada rasa jatuh cinta pada pemuda yang sederhana itu, namun menyejukkan dalam memandang dan sorot matanya. Raka adalah pemuda yang santun dan giat dalam bekerja, tapi juga selalu tekun menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Di sela-sela kesibukannya sebagai pelayan dan barista di kafe itu, hampir semua orang menaruh hati dan baik kepadanya. Namun ada pemandangan yang tidak seperti biasanya terjadi di kafe, yaitu Naila dan Raka semakin dekat. Mereka sering berbicara soal hidup, buku, bahkan agama. Raka, meski hanya seorang pegawai, punya pandangan luas dan hati yang dalam. Ia adalah seorang muslim yang sederhana, tapi keyakinannya kuat dan penuh cinta. Yang paling membuat Naila terkesan, bukan hanya kebaikan Raka, tapi bagaimana ia menjunjung keikhlasan dan kejujuran dalam segala hal. Suatu hari, Naila bertanya, "Kamu pernah benci dalam menjalani hidup kamu, Raka, karena nggak punya banyak uang? Atau nggak punya pilihan seperti aku?" Raka tersenyum. "Saya justru bersyukur, karena Allah memberi cukup, dan saya percaya hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk mendekat padanya." Itulah pertama kalinya Nala merasa hatinya disentuh oleh agama. Proses itu tak terjadi dalam semalam, tapi sedikit demi sedikit, Naila mulai mencari tahu tentang Islam. Diam-diam ia belajar, membaca, menonton video kajian tentang kajian Islam. Setiap doa Raka, setiap tutur lembutnya, menjadi jembatan bagi Nala menuju cahaya. Malam itu, Naila tidak bisa tidur gelisah. Namun dalam hati terselimuti rasa bahagia yang tidak bisa disembunyikan, seperti rutinitas yang dilakukan oleh Raka, yaitu sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh, Raka pulang kembali ke kamarnya, yang juga satu atap dengan kafe di mana ia bekerja. Akhirnya,
Pada suatu subuh yang sepi itu, ternyata Naila sudah menunggu dekat kamarnya. Dengan perasaan kaget dan bingung, Raka menghampirinya. "Ada apa, Naila? Pagi-pagi kamu kok sudah ada di sini?" tanya Raka kepada Naila. Naila diam menangis dan menatap Raka. "Raka, aku ingin menjadi seorang muslim. Seperti yang kau ajarkan," kata Naila tiba-tiba. Raka bingung dan bergetar hatinya. Namun diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Di pagi subuh yang indah dan sunyi itu, Naila mengucap syahadat. Dengan air mata mengalir kebahagiaan. "Aku ingin mengenal Tuhan seperti kamu mengenalnya, Raka," katanya saat itu. "Aku ingin mencintainya seperti aku mencintaimu." Hari demi hari berlalu, dan tiba-tiba ayah Naila marah besar saat mengetahui anaknya masuk Islam dan jatuh cinta pada pegawai rendahan. Ia merasa harga dirinya diinjak, tapi Naila berdiri tegak. "Ayah selalu ajarkan aku untuk memilih yang terbaik, dan ini pilihan terbaikku. Agama yang menenangkan hatiku, dan laki-laki yang membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Butuh waktu lama, tapi akhirnya Arman sebagai seorang bapak hatinya luluh. Ia melihat anaknya kini lebih tenang, lebih bijak, lebih hidup, dan di mata Naila ada kebahagiaan sejati yang belum pernah ia lihat sebelumnya." Dengan sederhana, Naila dan Raka menikah di masjid kecil, disaksikan teman dekat dan beberapa keluarga yang merestuinya. Tak ada pesta mewah, tak ada undangan, hanya keluarga dekat saja yang ikut merayakan, serta hanya doa-doa dan cinta yang tulus. Dan di hari itu, Naila tak lagi menjadi sekedar anak konglomerat. Ia adalah Naila, seorang istri, seorang muslimah, dan seorang wanita yang telah menemukan makna hidupnya. Karena ingin mandiri, maka mereka berdua mohon izin kepada bapak ibunya, yaitu Pak Arman, untuk memulai hidup baru di kota kecil, di mana ada rumah peninggalan anaknya Naila, dan mereka membangun mengelola kafe sederhana yang baru untuk memulai perjalanan hidup dan cinta mereka di sana. Semoga cerita yang indah ini punya jiwa yang dalam tentang cinta, pencarian makna, dan keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Semoga cerita ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mencapai impian dan tujuan Anda. Serta apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, ya, serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengekliknya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta kalau cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.